Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai profesi guru dalam Islam. Pernahkah kamu bertanya mengapa profesi guru dalam Islam dianggap begitu mulia? Bukan hanya karena mereka mengajarkan ilmu, tetapi karena mereka membentuk akhlak, membimbing, dan menjadi teladan bagi generasi di masa depan. Dalam Islam, guru bahkan disebut sebagai pewaris para nabi. Sebuah kedudukan yang luar biasa, bukan? Nah, di tengah tantangan zaman modern ini, nilai-nilai seperti keikhlasan, kesabaran, dan integritas tetap menjadi fondasi utama bagi seorang guru. Yuk kita pelajari bersama bagaimana Islam memandang profesi guru dan betapa besar tanggung jawab yang mereka emban. Dalam perspektif pendidikan Islam, istilah guru memiliki beberapa sebutan, antara lain murabbi, mu'alim, mudaris, mu'adib, dan mursyid. Setiap istilah tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda sesuai dengan konteks pendidikan yang dimaksud. Yang pertama, murabbi. Murabbi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mengatur dan memelihara hasil yang ia kreasikan agar tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsi dalam kehidupan. Yang ketiga ada mudaris. Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan maupun keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha untuk mencerdaskan anak didiknya, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang keempat, ada mu'adib. Mu'adib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima yaitu mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, suri tauladan, dan konsultan bagi peserta didiknya dari semua aspek. Dengan demikian, guru dapat dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Selain itu, profesi guru menurut Al-Quran terdapat dalam surah Al-Isra ayat 24. Nah, dari ayat ini bisa dipahami bahwasanya semakin besar pendidikan yang diberikan kepada orang tua kepada anak, semakin besar pula hak orang tua itu. Begitu pula orang yang menangani pendidikan keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik selain kedua orang tuanya, maka dia memiliki hak yang menjadi kewajiban anak yang dia didik dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang guru merupakan seseorang yang memegang tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sekaligus membina kepribadian peserta didik agar sejalan dengan ajaran Islam. Sedangkan profesi guru menurut hadis menjelaskan jika pengajar berfokus pada proses transfer of knowledge, maka pendidik tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing, membina, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi, profesi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia, yang memikul tanggung jawab besar dalam menyebarluaskan ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup, guna membimbing masyarakat menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, selain kami menjelaskan mengenai makna dari profesi guru dalam Islam, di sini kami juga akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi guru dalam Islam. Untuk yang pertama, tugas menurut pakar pendidikan umum.
Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Contohnya seperti ini. Yang kedua, yaitu guru sebagai pembimbing. Tugas ini lebih menekankan kepada tugas memberi bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Anak didik ini dibimbing untuk mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai luhur yang ada dalam dirinya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, yaitu guru sebagai administrator. Tugas ini merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Atau dengan kata lain, tugas ini lebih menekankan aspek manajerial dalam pendidikan. Untuk contohnya seperti ini. Menurut pakar pendidikan Islam, adalah mendidik yang dalam operasionalnya terdiri dari mengajar, memberi dorongan, memuji, menghukum, dan memberikan contoh. Menurut Ali Al-Glaba dalam bukunya Fat Al-Karim Al-Manan menyebutkan tugas guru diantaranya yaitu pertama, mengajar sesuai dengan apa yang dia ketahui. Yang kedua, memurnikan niat karena Allah semata. Yang ketiga, bersikap lembut kepada anak didik, menyambutnya dan berbuat baik kepadanya, memuliakan, menasehatinya, menunjukkan kepada kemaslahatan dan membantunya untuk menemukannya dengan cara yang memungkinkan. Yang keempat, menghaluskan jiwa anak didik. Yang kelima, memotivasi anak didik untuk belajar. Yang keenam, mengingatkan anak didik akan keutamaan sibuk membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat. Yang ketujuh, mengarahkan mereka untuk zuhud terhadap dunia, memalingkan mereka dari cinta dunia dan tipu dayanya. Yang kedelapan, mendidiknya sedikit demi sedikit adab yang sesuai syariat dan perilaku yang diridhoi Allah. Yang kesembilan, memotivasi anak didik untuk selalu ikhlas, jujur, baik, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ke-10, bersemangat mengajar melebihi hal lain yang bersifat duniawi kecuali kebutuhan primer. Dan yang terakhir, memberi penghargaan kepada anak didik. Nah, selanjutnya, selain kedua tugas guru dalam Islam menurut perspektif pendidikan umum dan pendidikan Islam, selanjutnya mengenai tugas dalam perspektif Al-Quran. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 161 hingga 164 merumuskan bahwa ada dua sifat utama dan tiga tugas utama yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dua sifat utama itu adalah yang pertama ada amanah. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus amanah, tidak boleh khianat dalam segala hal, terlebih lagi dalam masalah ilmu. Dia tidak boleh menyembunyikan, apalagi jika ilmu itu sangat mendesak dan dibutuhkan oleh umat atau murid. Yang kedua, ada ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, guru harus berniat semata-mata mencari keridhaan atas Allah atau ikhlas, bukan karena hal yang lain. Selanjutnya, tiga tugas utama guru, yaitu yang pertama, mengajarkan bacaan Al-Quran atau membacakan Al-Quran. Yang kedua, membimbing dan menuntun peserta didik agar berakhlak mulia dengan membersihkan jiwa dari kotoran, akidah yang batal dan sifat-sifat mazmumah, dan mengarahkan mereka kepada kejelinan dalam berpikir. Yang ketiga, mengajarkan kandungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan secara integral. Nah, tugas ini itu menuntut guru agar bisa diintegrasikan dalam nilai Al-Quran dengan ilmu pengetahuan sehingga Al-Quran itu menjadi roh bagi ilmu yang mereka pelajari. Fungsi guru dalam pandangan Islam memiliki tiga fungsi utama, yaitu mendidik, mendampingi, dan melatih siswa dalam proses belajar. Selain itu, guru juga berfungsi sebagai pengelola kelas, pemberi motivasi, penengah ketika terjadi masalah, pemberian contoh melalui demonstrasi,
serta penilai perkembangan belajar siswa. Untuk menjalankan berbagai fungsi tersebut, guru harus menguasai materi pelajaran, terus memperbarui pengetahuannya, dan mampu merancang lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya terdapat karakteristik guru Islami. Berikut ini diuraikan dari beberapa para hadis yang dapat diteladani oleh guru sebagai pendidik. Yang pertama, bersikap adil. Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pendidik, baik guru, orang tua, maupun siapa saja yang menjalankan fungsi pendidikan, wajib menunjukkan sikap kasih sayang dan keadilan dalam perkataan, perbuatan, serta perlakuannya terhadap anak didik. Yang kedua, pengasih. Dengan demikian, sikap kasih sayang seorang pendidik tidak berarti harus mengorbankan dirinya maupun membuat peserta didik kehilangan rasa hormat kepada gurunya. Nah, jadi sikap penuh kasih dari seorang pendidik akan dirasakan oleh peserta didik sehingga menumbuhkan kedekatan dan keakraban di antara keduanya. Hubungan yang hangat dan akrab tersebut mempermudah pendidik dalam menyampaikan berbagai pesan kepada peserta didik. Yang ketiga, ikhlas. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa segala aktivitas yang kita kerjakan didasarkan kepada niatnya dan balasan yang akan kita peroleh juga didasarkan kepada niat kita. Nah, keikhlasan dalam mengajar dan mendidik akan tergambar dari keseriusan dan kemaksimalan dalam beraktivitas tersebut. Selanjutnya, penyampai ilmu. Nah, kualitas pendidik yang baik antara lain kemampuannya menyebarkan ilmu pengetahuan secara luas melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti proses pembelajaran, dakwah, penulis buku, jurnal, buletin, dan media lainnya. Penyebaran ilmu dan pengalaman ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas, sehingga mampu memberikan pencerahan dan membantu masyarakat menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Kewajiban orang yang muttaqin adalah mengamalkan ilmu tersebut, memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada orang lain. Yang kelima, tawadu. Hadis tersebut mengajarkan bahwa setiap muslim, khususnya seorang guru, harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati, terutama ketika menghadapi hal yang belum diketahuinya. Melalui ketawaduan ini terbangun hubungan yang saling menghargai antara pendidik dan peserta didik maupun antar sesama peserta didik, yang menjadi salah satu tujuan penting dalam pendidikan. Terakhir, toleransi dan bijaksana. Hadis tersebut menggambarkan keteladanan Rasulullah SAW ketika menghadapi kesalahan para sahabat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Rasulullah tidak pernah tergesa-gesa menghukum, memarahi, ataupun mempermalukan, tetapi menunjukkan kelembutan, toleransi, dan kebijaksanaan. Nah, dalam ini membantu anak tidak mengulangi kesalahan dan menjaga kehormatan dirinya bahkan ketika diperlukan. Guru dapat memberikan bimbingan secara personal agar pembinaan lebih efektif dan tetap menjaga martabat peserta didiknya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kode etik dalam Islam. Yang pertama, etika yang terkait dengan dirinya sendiri. Terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu mengenai memiliki sifat keagamaan atau yang biasa disebut diniyah yang baik, meliputi patuh dan tunduk terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Yang kedua yaitu memiliki sifat akhlak yang mulia atau biasa yang disebut dengan akhlakiyah. Kedua, ada etika terhadap peserta didik, yaitu yang pertama sifat-sifat sopan santun atau yang biasa disebut adabiyah. Dan yang kedua, sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan atau yang biasa disebut dengan muhniyah. Kemudian poin yang ketiga mengenai etika dalam proses belajar mengajar, yaitu
Yang pertama mengenai sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan, atau yang biasa disebut muhniah. Dan yang terakhir sifat-sifat seni, yaitu seni mengajarkan yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa bosan atau terbebani. Demikian video yang dapat kami buat, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nun al-qalam ya mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.